اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال إلى أن قال وبينما هو يسير على البراق. Bainama ini sementara waktu atau tatkala huwa Nabi yasiru berjalan alal buraq mengendarai buraq tiba-tiba lil fujaiyah tiba-tiba Nabi ro'a melihat ifritan ifrit minal jinni dari bangsa jin. Jadi ifrit ini boleh jadi tidak hanya nama satu makhluk jin tetapi jenisnya. Namun yang dijumpai di sini ya satu ifrit dari bangsa jin yatlubuhu mencari Nabi, menguntit di belakang. Ini sudah di mana posisinya ini? Kalau urutannya setelah sholat sunnah di area Baitu Lahmin, di mana tempat lahirnya Nabi Isa ibni Maryam di sana. Datanglah ifrit ya, bukan iblis, ifrit dari bangsa jin menguntit mencari Nabi dengan membawa apa? Bisyu'latin, membawa nyala api, bisyu'latin min narin. Ya, boleh jadi bentuknya adalah obor atau pijaran api ya. Seringkali kita mendengar obor ya. Sementara obor yang kita gambarkan dalam imajinasi ada kayunya, ada gagang pegangannya seperti oncor dan semacamnya. Tapi boleh jadi karena ini ifrit memang dari bangsa jin, dia punya energi, punya kekuatan super ya, bisa mengeluarkan energi semisal pijaran api. Subhanallah, itu terjadi ya, ada bangsa jin yang memang mengganggu manusia dalam bentuk pijaran api bulat begitu, menyala dan berterbangan. Bukan obor, tetapi memang satu pijaran atau nyala api yang sebenarnya adalah sosok jin. Kullama iltafata ra'ahu, setiap kali Nabi menoleh melihat ifrit itu, ifrit yang membawa nyala pijaran api itu. Nabi adalah cahaya, nur ala nur ya, dalam sosoknya sebagai jasad dan roh manusia. Kemudian buraq adalah cahaya, malaikat Jibril dan Mikail adalah cahaya. Lalu dihadang atau dikuntit, diikuti oleh ifrit dari bangsa jin yang membawa nyala api. Inilah pertarungan cahaya dengan api. Jadi cahaya kebenaran akan selalu menghadapi dan diikuti oleh api kekufuran, api kemunafikan, api kedzaliman ya. Faqala lahu Jibril, maka berkata kepada Nabi Jibrilu, malaikat Jibril, ala uallimuka, perhatikanlah Nabi, uallimuka, aku akan mengajari engkau kalimatin, beberapa kalimat ucapan. Taquluhunna, yang mengucapkan engkau Nabi hunna kepada beberapa kalimat itu. Jadi Nabi ketika menghadapi peristiwa dikejar diikuti oleh ifrit membawa pijaran api itu, malaikat Jibril tahu ini adalah ujian Nabi, ini adalah rintangan perjalanan Nabi. Jadi orang kalau memahami sejarah ini, dia akan paham perjuangan yang sejati pasti akan menghadapi dan diikuti oleh musuh-musuh perjuangan ini. Tetapi ada pendampingnya, ada orang yang akan menasihati. Sebagaimana Nabi dinasihati oleh malaikat Jibril, Nabi, saya akan ajarkan Anda beberapa kalimat. Ijazahnya. Seperti santri mun berjuang dakwah dengan masyarakat, kudu jazaan gelu. Si ajazah kudu orang setempat. Nah, ini malaikat Jibril menawarkan suatu amalan untuk ditalkin kepada Nabi. Apa
khasiatnya amalan ini, idza qultahunna tafiat syu'latuh. Jika Anda membacanya, membaca kalimat yang akan diajarkan ini, maka akan padam, tafiat padam syu'latuhu, nyala apinya, nyala api yang dibawa oleh ifrit itu. Wa kharra lifi, dan akan menimpa mulutnya ifrit. Tidak hanya apinya padam, tetapi kemudian akan menimpa. Berarti ada sesuatu, ada bahannya, entah itu oncornya atau obornya. Setelah padam, apa yang dia pegang itu akan menimpa mulutnya sendiri. Ini ya, orang yang berkarakter ifrit, orang yang mengganggu perjuangan cahaya, akan tertimpa oleh rekayasanya sendiri, oleh tipu dayanya sendiri, oleh makarnya sendiri. Ya. Kenapa menimpa mulutnya? Ini isyarah ya. Boleh jadi serangan-serangan itu dari api kebencian adalah dari mulutnya. Cacian, ujaran kebencian. Api kebenciannya akan padam dan akan menimpa mulutnya sendiri. Ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, iya malaikat Jibril. Ya, kalau dikasih jazaan, qabiltu kan begitu. Ini amalan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, maka umatnya harus mengamalkan ini, karena dalam kehidupan di dunia kita sedang menyusuri perjalanan yang ditempuh Nabi. Nabi Isra Mi'raj akan mendapatkan apa? Perintah-perintah agama, terutama sholat yang 5 waktu. Nah, untuk menjaga perintah Nabi sholat 5 waktu, akan ada ifrit yang akan menguntit untuk membawa api kebencian. Makanya kadang-kadang malas, kadang-kadang merasa demam, marangak sakuni tak apa aja. Ya. Sementara al-humma, rasa malas itu timbul dari demam, dari terasa kayak pening, sakit. Ya. Tapi kalau orang-orang cerdas yang berada di jalan perjuangan Nabi, sadar bahwa itu adalah bagian dari ujian. Saya niat berobat dengan sholat. Ada yang begitu. Tanpa lebat wajang. Munah wajang baris. Kenapa? Karena ketika akan sholat dia berwudu. Kalau api, maka lawannya adalah air. Wudu. Niat untuk berobat. Setelah Nabi menerima tawaran malaikat Jibril, membaca beberapa kalimat, faqala Jibril, maka membaca atau mengucapkan malaikat Jibril, kul, katakanlah wahai Nabi, wahai Rasulullah, a'udzu, ikuti ya bersama-sama, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi at-tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Ini jazaan malaikat Jibril ya. Wahai pejuang agama yang mengikuti jejak langkah Nabi, siapkanlah bekal doa kalimat ya, yang telah diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jazakumullahu khairan.